Sebagai generasi muda, kita dituntut untuk bisa banyak hal tak terkecuali dengan berbahasa Inggris. Saat ini banyak generasi muda yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Lalu apa pentingnya bahasa Inggris untuk generasi muda dan dunia kerja? Saat ini kita akan membahasnya bersama Triksi Latitia. Halo Triksi, apa kabar? Halo Viana, baik-baik. Viana apa kabar? Baik juga, semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan sebelumnya aku mau terima Amin. kasih dulu untuk Triksi karena udah mau menyempatkan waktunya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol di Good Talk. Karena hari ini kita akan ngebahas soal pentingnya bahasa Inggris untuk generasi milenial dan juga dunia kerja. Nah, menurut kamu nih Triksi, di era globalisasi ini sebenarnya seberapa penting sih kita tuh harus bisa bahasa Inggris? Menurut aku ya cukup penting sih sebenarnya karena nggak perlu dipungkiri di mana-mana kita pergi atau di mana-mana kita ngelamar kerja kayaknya pasti ada aja membutuhkan bahasa Inggris gitu kan. Jadi menurut aku cukup penting sih. Oke, nah gimana caranya agar kita untuk bisa dapat menguasai bahasa Inggris dengan cepat dan benar? Sebetulnya gini, untuk dari aku sendiri ya, aku misalnya aku boleh cerita, aku tuh agak kesulitan sebetulnya untuk bahasa Inggris gitu. Mungkin di satu kantor ini udah pada Hmm. tahu gitu aku orangnya seperti apa gitu. Tapi kan kalau untuk umur sekarang sejujurnya udah agak telat gak sih sebetulnya untuk aku mau mulai belajar lagi bahasa Inggris, dan kira-kira tahapan yang mungkin seperti yang aku alami untuk bisa bahasa Inggris, kira-kira apa dulu nih yang mesti dimulai? Gini Viana, sebenarnya kalau menurut aku tuh nggak ada yang namanya cara cepat dan cara benar. Itu tuh sebenarnya nggak ada. Kenapa? Karena ya setiap orang kan punya caranya masing-masing ya buat belajar. Setiap orang tuh mungkin senangnya apa bisa masuk ke otak mereka, bagaimana supaya mereka inget gitu ya. Jadi nggak bisa dipatenin gitu. Oh ini toh cara yang paling tepat. Oh ini toh cara yang paling benar gitu. Nggak ada gitu. Uh, Cepet atau enggaknya dari dua hal kalau menurut aku, dari experience sama practice. Jadi seberapa sering kita mau practice, seberapa sering kita mau pakai, seberapa sering kita mau asah dan challenge otak kita supaya itu tuh cepat nempel, supaya kita tuh cepat belajar. Lebih gitu sih. Oke. Nah untuk generasi Kalau sebenarnya kalau misalnya buat kayak kamu bilang gitu ya, gimana sih cara mulainya gitu? Tanya lagi ke diri sendiri. Eh, Sebenarnya sukanya apa? Sukanya nonton kah? Sukanya eh, dengerin musik kah? Sukanya baca buku kah? Nah, dari situ dieksplor gitu. Aku cerita dikit ya. Mm-mm. Aku itu sebenarnya dulu belajar mulainya tuh dari ngeles. Ngeles bahasa Inggris gitu kan Mm-mm. ya. Tapi ngeles bahasa Inggris ternyata nggak bisa. Ternyata tetap aja nggak bisa gitu kan. Mm-mm. Sampai ada di satu masa aku benar-benar harus eh, apa ya bilangnya, harus dipaksa lah gitu untuk ngomong, untuk conversing sama sama English speaker gitu, Mm-mm. sehingga lama kelamaan oh aku bisa sendiri gitu. Dan memang ternyata ya memang cara belajar aku tuh ya seperti itu. Aku tuh susah kalau yang teori gitu tuh aku Mm-mm. susah. Jadi lebih baik langsung dikasih on the field aja, langsung aku belajar, lama kelamaan terbiasa dan lama kelamaan bisa gitu. Oke, berarti kalau tadi kamu cerita kalau kamu itu awalnya ngeles bahasa Inggris, berarti jauh sebelum itu kamu tuh berarti udah punya, setidaknya udah lebih bisa dong untuk bahasa Inggris. Dan untuk kamu sendiri ketika dulu memulai les bahasa Inggris, belajarnya kamu sendiri gimana? Apa emang kamu udah suka atau tadi kamu dengerin musik, nonton film atau main game juga mungkin? Kalau kamu sendiri gimana? Funny enough, eh, waktu ngeles itu nggak ada yang masuk otak, Oh. nggak ada. Jadi walaupun udah ngeles punya basic gitu ya, itu kan boleh bilang secara tertulis gitu ya. Hmm. Atau sebenarnya kan waktu itu guru lesnya juga expat gitu kan. Tapi pada waktu itu pun ketika kasarnya gitu, ketika udah dijatohin on the field gitu ya, tetap gak bisa conversing. Hmm. Tetap semua yang dipelajarin itu buat aku ya nggak ada yang aku bisa terapin gitu, karena mungkin gini ya, mungkin keburu panik duluan kali ya. Keburu panik dulu mau ngomong, aduh gue nggak ngerti dia ngomong apa Hmm. gitu, jadi semuanya ya blank aja gitu. Hmm. Hmm. Terus aku tuh found out orang Indonesia itu sebenarnya lebih bisa nulis bahasa Inggris dibandingkan conversing bahasa Inggris. Oke. Biasanya gitu. Kenapa? Karena kita terlalu terbiasa di sekolah itu semuanya written. Hmm. Hmm.
ya kan? Jadi semuanya terbiasa, oh nulis, oh iya gue bisa mikir dulu nih buat nulis, oh nulis itu strukturnya harus gini, 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 gini gitu. Tapi kalau udah disuruh ngomong langsung, pasti berantakan. Pasti itu paniknya pasti ada. Gitu. Oke. Nah, berarti kan kamu juga tadi dalam keadaan terpaksa lah bisa dibilang ya kamu harus belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, menurut kamu ya, untuk generasi muda yang ingin kembali belajar bahasa Inggris kira-kira harus mulai dari mana? Apakah memang mungkin dari grammar dulu atau baru speakingnya? Menurut aku kalau memang ada kesempatan untuk bisa langsung ke speaking, personally menurut aku lebih baik kayak gitu. Kenapa? Karena dari situ kamu belajar. Dari situ kamu tahu orang ngerti nggak sih yang gua ngomong tuh apa. Kalau orang nggak ngerti, assess. Ya kan, kita assess balik gitu. Oh, orang nggak ngerti, gue salahnya di mana ya? Oh, oke, gue salahnya di sini. So next time maybe I can say things this. Kalau punya kesempatan untuk bisa langsung conversing gitu ya, dengan limitation vocabulary, limitation grammar gitu ya, dicoba dulu. Kita nggak tahu seberapa bisa sih kita gitu. Nah, tapi mungkin kalau secara teori, belajar vocab dulu, belajar grammar dulu gitu ya. Menurut aku kalau itu bisa paralel, monggo silahkan dilakukan secara paralel gitu. Jadi tahu apa langsung diterapin, gitu. Oke, mungkin kalau misalnya untuk kayak teori dulu, kita udah keburu buyar kali ya kan? Mungkin gitu, dan karena teori tuh nggak ada batasnya gitu, bahkan sampai sekarang pun tuh aku kayak masih belajar gitu, kayak past participle itu grammar yang gini, verb yang ini tuh bisa dipakai gini, ternyata nggak bisa dipakai begini, things like that gitu. Nah itu kan continuous learning gitu. Oke. Emang bener sih kalau misalnya belajar itu emang nggak ada berhentinya, dan kamu berarti bisa dibilang sejago itu, berarti kamu masih belajar terus ya untuk bisa speaking yang benar, untuk bisa ngomong yang benar dengan bahasa Inggris gitu. Tapi kalau untuk misalnya kita masih dalam tahapan belajar atau masih terus belajar juga, kira-kira kesalahan apa sih yang harus dihindari ketika kita masih belajar dalam bahasa Inggris? I wouldn't say kesalahan, cuman aku selalu bilang itu you have to be brave. Harus berani. Dan kalau memang malu, ya gak apa-apa malu. Belajar dari malu itu gitu. Kalau kita nggak berani, kita nggak tahu, kita nggak bisa assess gitu. Kayak aku sekarang tuh aku ada ngelesin anak SD gitu ya. Dia juga agak-agak takut gitu sebenarnya. Nah, tapi aku juga bilang gitu kayak, ya you have to be brave gitu. If you're not brave, then how would you know if you make a mistake? If you're not brave, then how would I know that you made a mistake? Gitu. Oke. Yang penting adalah berani dulu untuk ngomong. Ya walaupun nanti grammar salah atau penataan kata-kata juga salah, ya itu akan menjadi evaluasi gitu ya. Iya benar-benar, karena lumayan susah untuk menyimpulkan keberanian untuk bisa ngomong bahasa Inggris, karena itu lumayan aku rasakan. Oke. Nah, menurut kamu nih Trixie, tadi kan kamu juga sempat lagi bilang kalau misalnya untuk belajar bahasa Inggris bisa dari lagu, bisa dari film dan lain-lain. Menurut kamu seberapa efektifkah kita belajar dari hal tersebut gitu? Kalau misalnya kamu juga bilang kalau dibanding teori mendingan speaking. Nah sekarang kalau misalnya diantara kita suka dengerin lagu, nonton film itu kan suka ada translate-nya ya. Seberapa efektif sih kalau kita belajar bahasa Inggris dari media-media tersebut? Hard to say sih. Balik lagi, kamu lebih bisa nyerapnya yang mana? Kamu nyerapnya dari media yang mana? Tapi all I gotta say ya, kalau dari lagu itu sebenarnya agak sulit. Kenapa? Karena dari lagu tuh kan kayak puisi ya sebenarnya jatuhnya. Jadi dia nggak direct translation. Jadi apa yang ditulis itu artinya bisa beda loh gitu. Kalau dari lagu ya, cuma mungkin kalau yang tadi aku bilang belajar dari mana, kalau mau belajar dari lagu itu mungkin supaya kuping kita lebih awas kali ya, supaya pendengaran kita tuh lebih awas. Oh iya,
gue mendengar vocab A, B, C, D. Oh iya, gue bisa denger, oh gue bisa ngerti nih, oh ini tuh gini, gini, gini gitu. Mungkin kalau dari lagu itu. Kalau dari film, itu kan lebih banyak conversational ya. Itu juga bisa. Itu justru lebih bisa daripada dari lagu. Kalau aku bilang, karena lagu balik lagi karena dia puisi bentuknya gitu ya. Seberapa efektif? Tergantung kamunya apa ya, kompetensinya sampai mana. Kenapa aku bilang kompetensis? Karena banyak orang yang kamu bilang subtitle itu tuh maksudnya jadi kalau misalnya di itunya bahasa Inggris terus subtitlenya bahasa Indonesia gitu ya, terus kamu mengartikan. Nah, ini sering nih aku suka bilangin teman-teman aku di tempat kerja juga ya, bahasa Inggris itu gak bisa langsung di direct translate into something directly to bahasa Indonesia. Same thing, bahasa Indonesia itu bisa artinya beda ketika di translate ke bahasa Inggris. Betul. So you have to be very careful. Lebih ke situ sih. Jadi you have to be very careful. Nggak semua tuh artinya exactly itu. Terus kasarnya ya, kadang beda orang beda translation. Gitu. Jadi efektif nggak? Moderate sih. Bisa. Media-media itu bisa ngebantu kamu supaya kamu lebih familiar sama kata-kata bahasa Inggris, sama vocab bahasa Inggris. Mungkin lebih ke arah sana. Oke, mungkin kalau untuk dari film itu karena mereka kan ngobrol, setidaknya kita tahu ya, at least tahu dulu maknanya nih gitu. Karena kalau misalnya misalnya maknanya berarti dia misalkan lagi sedih, berarti kita bisa ngerti nih gitu. Berarti kalau misalkan untuk bener sih kalau untuk kayak kopas banget ke translate emang aneh sih sejujurnya. Berarti efektif atau enggak tergantung kita, tapi at least yang lebih bisa ngebantu antara lagu dan juga film menurut kamu adalah film, kayak gitu ya Trixie ya? Kalau buat lebih secara translation mungkin lebih ke film. Tapi dua media itu bakalan ngebantu banget ketika kamu pengen dapet exposure ke bahasa Inggris gitu. Jadi kamu ngerti dulu. Kadang gini, kamu pasti ngerasa deh, Diana. Gue pernah denger loh kata-kata itu di mana ya? Oke, gue pernah denger ini kesebut kayak di film deh. Gitu. Itu exposure. Dari situ karena kita familiar, jadi kita bisa say it like that gitu. Nah, exposure itu yang first step kecil-kecilan lah sebenarnya gitu. Oke. Oke, nah menurut kamu nih Trixie nih, kan banyak juga ya terkait banyak generasi milenial yang menganggap dengan adanya artificial intelligence kita tidak perlu belajar bahasa Inggris karena hanya menggunakan alat saja kita udah bisa menerjemahkan bahasa dengan cepat. Nah menurut kamu gimana nih? Duh, aku kalau dibilang kayak gitu, namanya punya kepintaran itu aset loh. Kalau kita bisa, kenapa enggak? Ya mau ada mesin, teknologi terus berkembang. Tapi mesin nggak akan maju kalau orangnya nggak maju. Jadi kalau misalnya kita bisa, kenapa enggak gitu ya? Dan bahasa itu sebuah aset yang cukup besar lah gitu maksudnya. Ya gak sih? Ya walaupun segimanapun majunya teknologi tapi ilmu itu tetap harus kita punya ya gitu. Jadi walaupun dengan gampangnya nih bisa pakai alat, bisa translate dan lain-lain, tapi kita juga punya berarti pondasinya lah gitu. Kita punya bekalnya untuk, karena ya teknologi kan pasti ada trouble-nya ya, tapi kan kalau ilmu kan pasti ada terus di sini. Betul. Oke, Trixie, aku masih banyak banget mau bahas mengenai pentingnya nih belajar bahasa Inggris, tapi kita break dulu ya Trixie ya. Oke. Jadi Surfers dan kemana-mana tetaplah bersama kami di Good Talk.